Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Natasya. Saya mahasiswi Politeknik Kesehatan Negeri Medan. Saya dari kelas 2B, NIM saya P07539018045. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi fitokimia, yaitu yang pertama persiapan sampel, yang kedua maserasi, yang ketiga sokletasi, yang keempat kristalisasi, yang kelima pemurnian atau rekristalisasi, yang keenam identifikasi senyawa. Persiapan sampel. Proses penyiapan sampel merupakan awal dari ditemukannya suatu senyawa alam murni dari tumbuhan. Dari penyiapan sampel ini dapat diketahui selanjutnya apakah proses pencarian senyawa alam baru telah dilakukan dengan benar atau tidak. Ada beberapa tahap penting dalam proses penyiapan sampel ini sampai menjadi simplisia, antara lain 1. Panen atau pengambilan sampel, 2. Sortasi basah, 3. Pencucian, 4. Perajangan, 5. Pengeringan, 6. Sortasi kering, 7. Pengepakan. Langkah-langkah di atas haruslah dilakukan dengan teliti dan seksama, karena jika salah dilakukan dapat menyebabkan simplisia yang dihasilkan menjadi berjamur dan tidak tahan lama. Yang kedua, maserasi. Maserasi artinya merendam. Maserasi adalah ekstraksi selama waktu tertentu dengan cara merendam simplisia dalam pelarut bukan air atau pelarut nonpolar atau setengah air, misalnya etanol encer. Proses ini dilakukan dalam bejana bermulut lebar, ditutup rapat, dan isinya dikocok berulang-ulang lalu disaring. Proses ini dilakukan pada suhu 15-20 derajat Celcius selama 3 hari sampai bahan larut. Hasil penyarian dengan cara maserasi perlu dibiarkan selama waktu tertentu untuk mengendapkan zat-zat yang tidak diperlukan tetapi tidak ikut terlarut dalam cairan penyari. Persyaratan bejana maserasi. Bejana yang biasa digunakan dalam maserasi adalah wadah seperti botol silinder, wadah bermulut lebar, atau sebagainya yang dapat ditutup dengan rapat. Selanjutnya, bejana tersebut disimpan pada suhu kamar terlindung dari cahaya langsung. Prinsip maserasi. Penyarian zat aktif yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari yang sesuai selama 3 hari pada temperatur kamar terlindung dari cahaya. Cairan penyari akan masuk ke dalam isi sel melewati dinding. Isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam sel dengan di luar sel. Kelebihan. 1. Unit alat yang dipakai sederhana, hanya dibutuhkan bejana perendam. 2. Biaya operasional relatif murah. 3. Tanpa pemanasan. 4. Baik digunakan pada industri otis skala kecil. Kekurangan. 1. Proses penyarian tidak sempurna karena zat aktif hanya mampu terekstraksi sebesar 50% saja. 2. Prosesnya lama, butuh waktu beberapa hari. 3. Perlu penyarian yang banyak. Yang ketiga, sokletasi. Ekstraksi berkesinambung. Ekstraksi dengan cara pemanasan secara kontinus atau terus-menerus sehingga cairan yang berada pada alat soklet tidak berwarna lagi. Alat yang digunakan: 1. Pendingin bola, 2. Alat soklet, 3. Labu destilasi, 4. Alat pemanasan. Cara kerja soklet. 1. Bahan yang akan diekstraksi dibungkus dalam kantong ekstraksi atau kertas karbon dan diletakkan pada alat soklet. 2. Alat soklet ini terletak antara labu suling dan pendingin bola atau aliran balik dan dihubungkan melalui pipa pipet. 3. Labu berisi bahan pelarut yang menguap dan mencapai ke dalam pendingin aliran balik melalui pipa pipet dan berkondensasi di dalamnya, kemudian menetes kembali ke atas bahan yang berada pada alat soklet, lalu mengekstraksi kembali bahan yang dibungkus dalam kantong. 4. Larutan berkumpul di dalam wadah gelas dan setelah mencapai tinggi maksimal secara otomatis ditarik ke dalam labu, dan dengan demikian zat yang terekstraksi tertimbun melalui penguapan yang kontinu.
Adapun keuntungan ekstraksi berkesinambungan, yang pertama membutuhkan pelarut, yang kedua zat aktif dapat tersaring sempurna, yang ketiga dapat digunakan dalam laboratorium penelitian. Kerugian ekstraksi berkesinambungan, yang pertama membutuhkan waktu yang lama, kedua membutuhkan banyak energi listrik dan gas, tiga tidak dapat dilakukan terhadap simplisia yang peka terhadap panas. Materi selanjutnya yaitu kristalisasi. Pengertian kristalisasi. Kristalisasi adalah suatu proses pembentukan bahan padat dari pengendapan larutan, campuran yang meleleh, atau pengendapan langsung dari gas. Kristalisasi juga merupakan teknik pemisahan kimia antara bahan padat sampai cair, di mana terjadi perpindahan massa atau massa transfer dari suatu zat terlarut atau solut dari cairan atau larutan ke fase kristal padat. Pemisahan dengan teknik kristalisasi didasari atas pelepasan pelarut dari zat terlarutnya dalam sebuah campuran homogen atau larutan, sehingga terbentuk kristal dari zat terlarutnya. Proses ini adalah salah satu teknik pemisahan padat cair yang sangat penting dalam industri karena dapat menghasilkan kemurnian produk hingga 100%. Langkah-langkah kristalisasi. Yang pertama, larutan sampel zat padat dilarutkan dalam pelarut panas. Yang kedua, bubuhkan sedikit norit. Yang ketiga, larutan tersebut dijenuhkan kembali. Yang keempat, kembali dengan pemanas air. Yang kelima, dinginkan larutan tersebut hingga es mencair. Yang keenam, saring kristal tersebut. Materi yang kelima yaitu pemurnian. Teknik pemurnian, yang pertama, senyawa bahan alam dari suatu tanaman yang berbentuk padat sering terkontaminasi oleh penguatan meski dalam jumlah kecil. Yang kedua, teknik umumnya yang sering digunakan untuk teknik pemurnian dari senyawa tersebut adalah rekristalisasi. Yang ketiga, rekristalisasi adalah teknik pemurnian yang didasarkan pada perbedaan kelarutannya dalam keadaan panas atau dingin dalam suatu pelarut. Prinsip pembentukan rekristalisasi. Pembentukan kristal kembali dilakukan dengan pendinginan larutan hingga tercapai keadaan di atas jenuh. Jadi rekristalisasi meliputi tahap awal, yaitu melarutkan senyawa yang akan dimurnikan dalam sedikit mungkin pelarut atau campuran pelarut dalam keadaan panas atau bahkan sampai suhu mendidih sehingga diperoleh larutan jernih. Tahap selanjutnya adalah mendinginkan. Larutan yang akan didapat menyebabkan terbentuknya kristal yang kemudian dipisahkan melalui penyaringan. Pemurnian padatan dengan kristalisasi didasarkan pada perbedaan dalam kelarutannya dalam pelarut tertentu atau dalam campuran pelarut. Dalam bentuk sederhana, proses kristalisasi meliputi yang pertama, melarutkan zat tak murni dalam pelarut tertentu pada titik leleh. Yang kedua, menyaring larutan panas dari partikel bahan tak terlarut. Yang ketiga, memisahkan kristal dari larutan supernatan. Hasil sesudah pengeringan ditentukan kemurniannya dengan penentuan titik leleh, metode spektroskopi, kromatografi lapis tipis. Bila belum murni, dilakukan rekristalisasi dengan pelarut segar. Materi yang keenam, identifikasi senyawa. Metode identifikasi senyawa. Kemudian ditentukan jenis senyawa golongan tersebut. Sebelumnya kesamaan senyawa tersebut diperiksa dengan cermat, artinya senyawa itu harus membentuk bercak tunggal dalam beberapa sistem KLT. Golongan senyawa dapat ditentukan dengan uji warna, penentuan kelarutan, bilangan RF, ciri spektrum UV. Uji biokimia dapat bermanfaat. Adanya glukosida dipastikan dengan hidrolisis menggunakan beta-glukosidase. Adanya glukosida minyak amandel dihidrolisa dengan mirosinase. Identifikasi senyawa berdasarkan pengukuran sifatnya antara lain titik leleh untuk senyawa padat, titik didih untuk cairan, putaran optik untuk senyawa optik aktif, nilai RF atau RRT pada kondisi baku. Sekian yang dapat saya presentasikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih, semoga video bermanfaat ya.